Berdiri. Siap. Beri hormat. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Mulai. Terima kasih Mas Denis sudah memimpin berdoa. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Adakah yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa yang tidak masuk? Mas David. Kenapa Mbak Intan tidak masuk, Mas David? Sakit. Sakit. Nah, anak-anak ya, oleh karena itu kita harus menjaga kesehatan. Apalagi sekarang adalah musim pandemi, musim COVID-19. Jadi kita harus mematuhi protokol kesehatan, ya. Oke, ya. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, salam PPK. Cerdas, berkata keren, menyenangkan, luar biasa. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Kelas 5. Oke, jawab. Oke ya, anak-anak. Hari ini ya kita mempelajari tentang tema 2 mengenai udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, kita mengingat pembelajaran yang kemarin. Pelajaran apa yang sudah kalian pernapasan dimulai dari apa Mbak Dita? Apa anak yang pertama? Hidung. Hidung. Yang kedua apa Mas Azhar? Faring. Yang ketiga Kesha. Taring. Yang keempat Mbak Dini. Kelima. Bronkus. Sebelum kita lanjutkan, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat dibangun sejahtera. Terima kasih Mbak Dita yang sudah memimpin menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Anak-anak, dengan kita tadi menyanyikan lagu Garuda Pancasila, membuat kita semakin cinta akan negara kita adalah Indonesia. Pembelajaran pada pagi hari ini yaitu kalian bisa mencermati teks bacaan yang disajikan melalui PPT
dengan menemukan informasi yang terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa dengan benar. Kemudian, kalian juga bisa mempresentasikan informasi dari tes bacaan terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa dengan benar. Kemudian, kalian juga bisa mengamati tes bergambar dan menyimak video, sehingga kalian bisa menganalisis penyebab terjadinya gangguan pernafasan pada manusia. Dan setelah itu, kalian bisa membuat bagan penyebab terjadinya gangguan pernafasan pada manusia dengan benar. Anak-anak, ya, sebelum kita mulai pelajarannya, ayo kita tepuk semangat. Oke, ya. Coba anak-anak lihat di layar yang ada, itu adalah gambar tentang apa ya, Mbak Dita? Tentang asap kendaraan. Asap kendaraan. Ada lagi, Mbak Kesha? Pentingnya udara bagi pernafasan. Ya, oke. Sekarang kita lanjutkan. Ya, dibaca. Mbak siapa? Mbak Intan. Coba dibaca dengan keras teks yang ada di layar. Siang itu Siti dan Dayu Edo berjalan bersama sepulang sekolah. Mereka berjalan sepanjang tepi jalan raya. Tiba-tiba sebuah mobil melewati mereka. Mobil itu mengeluarkan asap tebal dan hitam. Udara di sekitarnya pun langsung berwarna kelabu. Dayu jadi terbatu-batu. Siti dan Dayu segera menutup mulut dan hidung mereka. Ya. Itu adalah teks yang sesuai dengan gambar yang ada di atas. Nah, dari teks tersebut, coba siapa yang bisa menceritakan secara singkat? Agnes, coba diceritakan secara singkat teks tersebut. Siti, Dayu, dan Edo berjalan sepulang sekolah dan melihat mobil yang mengeluarkan asap. Kemudian Dayu mengalami apa? Batuk. Tuh, oke. Siapa lagi yang bisa menceritakan dengan bahasa kalian sendiri? Mas Azam, tentang apa tadi bacaannya? Tentang polusi udara, ya. Oke, nah anak ya. Tadi sudah dibacakan teman kalian bahwa Dayu itu mengalami batuk. Mengapa Dayu merasa nyaman ketika berada di bawah pohon yang rindang, Mbak Dini? Ada udara yang bersih, pinter, ya. Mengapa tidak batuk lagi? Karena dia berada di bawah pohon yang rindang, yang mengeluarkan banyak oksigen, sehingga udaranya terasa sejuk, ya. Pinter semua, ya. Kita lanjutkan. Anak-anak, coba kalian amati video pembelajaran tentang penyebab gangguan organ pernafasan pada manusia. Anak-anak, mari kita saksikan video pembelajaran tentang gangguan pada sistem pernafasan manusia. Coba kalian amati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar dengan materi gangguan pada sistem pernapasan manusia. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Coba kalian amati gambar yang ada di hadapan kalian ini. Kira-kira apa ya yang sedang dialami oleh ketiga anak pada gambar ini?
Ya, setelah kita amati, ketiga anak ini sedang menghirup udara yang kurang sehat. Ya, dapat dilihat pada gambar banyak kendaraan bermotor dan juga banyak asap yang keluar dari kendaraan-kendaraan tersebut. Artinya, anak-anak ini sedang menghirup udara yang tidak sehat, yaitu udara yang mengandung polusi. Sekarang coba kalian bandingkan dengan gambar ini. Ya, gambar ini udaranya tampak bersih dan sehat. Udara yang bersih banyak mengandung oksigen dan baik untuk pernapasan karena tidak mengandung zat racun atau bibit-bibit penyakit seperti yang terdapat pada asap kendaraan. Jika udara kotor yang kita hirup, maka pernapasan kita pastilah akan terganggu. Apa saja ya faktor penyebab gangguan pernapasan? Ya, faktor yang pertama adalah dari faktor fisik. Kemudian, faktor yang kedua adalah faktor penyakit. Dan faktor yang ketiga adalah faktor lingkungan. Apa itu faktor fisik? Faktor fisik dalam gangguan pernapasan adalah faktor yang merupakan kelainan organ pernapasan yang terjadi sejak orang tersebut lahir, sehingga menyebabkan gangguan pernapasan. Kemudian ada pula faktor penyakit. Faktor penyakit ini dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Penyakit tersebut diantaranya adalah influenza, tuberkulosis, tonsilitis, bronkitis, pneumonia, emfisema, dan asma. Ini adalah beberapa penyakit yang menyebabkan gangguan pernapasan. Yang ketiga adalah faktor dari lingkungan. Asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok dapat mencemari udara di sekitar kita. Udara tercemar dapat menyebabkan kesediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak saat bernapas, dan juga udara pun akan terasa lebih pengap. Anak-anak, kalian tadi sudah menyaksikan video pembelajaran tentang organ pernapasan, penyebab gangguan organ pernapasan manusia. Nah, ada yang ditanyakan? Iya, Mbak Eda, silakan. Apakah berbahaya ketika kita menghirup asap rokok? Iya, ayo temannya ada yang bisa menjawab? Iya, Karena asap rokok mengandung racun yang sangat berbahaya bagi organ pernapasan. betul sekali ya. Jadi orang yang merokok itu berarti menyimpan racun di dalam tubuhnya, ya, karena rokok itu berbahaya bagi kesehatan manusia. Ada lagi yang bertanya? Tidak? Sudah paham? Sudah. Sudah. Oke, kalau sudah paham, ya. Faktor penyebab gangguan pernafasan pada manusia itu ada berapa? 3. Ada 3, ya. Yaitu yang pertama tadi, setelah kalian mengamati faktor apa saja? Faktor fisik. Yang pertama adalah faktor fisik. Faktor fisik. Apa pengertian dari faktor fisik, Mas Denis? Adanya kelainan pada organ pernapasan melalui penyebab gangguan pernapasan pada manusia, misalnya pada bayi yang terlahir secara prematur. Iya, faktor fisik itu terjadi sejak manusia itu dilahirkan, ya. Jadi catatnya sudah ketika sejak lahir, ya. Yang kedua, faktor gangguan pernapasan yang kedua, apa, Mas Rian? Faktor penyakit. Faktor penyakit. Apa pengertiannya? Adanya penyakit yang menyebabkan gangguan pernapasan. Berikut ini contoh penyakit yang Ya, sudah. Jadi faktor penyakit itu adalah akibat karena dia sedang diserang oleh penyakit. Ya. Nah, penyakitnya ini yang biasanya menyerang organ pernapasan itu apa saja, Mas Azra? influenza, Influenza
dan banyak lagi penyakit yang menyerang organ pernafasan manusia. Ada yang ketiga sekarang. Yang ketiga, faktor apa, Mbak Firda? Faktor lingkungan. Faktor lingkungan. Apa pengertiannya? Asap pabrik, asap rokok, dan asap kendaraan dapat mencemari udara. Saat menghirup udara tercemar, kita akan merasa sesak. Iya, faktor lingkungan itu berasal dari lingkungan di sekeliling kita. Bisa berasal dari asap kendaraan, ya, kemudian asap rokok, kemudian yang dari perusahaan itu Asap pabrik. asap pabrik. Kemudian kalau ada orang-orang bakar-bakar sampah juga menyebabkan polusi udara. Nah, juga di kelas kita, kalau kita malas untuk membersihkan, ya, petugas piket malas membersihkan, kelas kita banyak apanya? Debunya. Kalau banyak debunya bisa mengakibatkan, Polusi udara. loh, kalau banyak debunya di kelas kita bisa menyebabkan apa? Sesak. Sesak, bisa menyebabkan sakit. Nah, sakit yang diderita adalah sakit pernafasan. Ya, jadi kita harus rajin-rajin membersihkan kelas kita supaya kita terhindar dari penyakit yang menyerang organ pernafasan. Oke, jadi anak-anak, faktor penyebab gangguan pada pernafasan itu ada tiga. Yang pertama, Terfungsi. yang kedua, Terpenyakit. yang ketiga. Lingkungan. Oke, pintar semua. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Semangatnya mana? Ada yang ditanyakan? Enggak. Oke, tepuk semangat. Oke, ya, anak-anak, karena kalian sudah paham tentang penjelasan tadi, selanjutnya akan diberikan Bu Guru lembar kerja peserta didik yang kalian kerjakan, ya. Harus kalian kerjakan masing-masing, ya. Oke. Oke, sudah dapat semua? Sudah. Nah, anak-anak, itu ada LKPJ, bisa kalian pelajari petunjuknya, kemudian kalian kerjakan, ya. Kalau ada yang ditanyakan silakan bertanya pada Bu Guru. Ada? Oke, kalau tidak ada, langsung dikerjakan. Selesai bisa dikumpulkan ke depan. Oke? Taruh di kertas jawabannya.
supaya kita lebih semangat lagi belajarnya. Ayo kita simak, ayo kita nyanyikan lagu pakai masker. Sudah hafal? Sudah. Sudah belum? Sudah. Oke, coba kita nyanyikan bersama. Ini maskerku, mana maskerku? Coba tidak pakai selalu. Lindungi mulutku, lindungi mulutku dari bahaya virus di sekitarku. Masker, saat keluar rumah harus memakai masker. Masker, jangan lepaskan maskernya. Saat keluar harus memakai masker. Oke, semangat anak-anak. Sudah. Oke ya. Tadi kalian menyanyikan lagu apa? Pakai masker. Pakai masker. Mengapa kita harus pakai masker? Biar tidak sakit. Biar tidak sakit, apalagi maksudnya Melindungi mulut dari virus. melindungi mulut kita dari virus. Betul. Ada lagi, mengapa pakai masker? Supaya kita mematuhi protokol kesehatan. Mematuhi protokol kesehatan. Ya. Menghindari debu. Menghindari debu. Pintar semua. Benar semuanya anak-anak ya. Jadi kita itu harus memakai masker, apalagi di musim pandemi sekarang ini yang penyakitnya sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Ya. Ada yang tidak masker, tidak pakai masker kalau keluar rumah? Enggak. Pakai semua ya? Iya. Oke ya. Baiklah anak-anak ya. Di sini ada bacaan tentang kuldesak lantaran Jarebu. Apa sih kuldesak lantaran Jarebu itu? Kalau kalian ingin mengetahui ceritanya ini harus dibaca kemudian dipahami. Namun sebelum kalian membaca cerita ini, coba kalian lihat yang ini. Cara mengklasifikasi informasi dari teks suatu bacaan. Supaya kalian itu ngerti tentang isi dari bacaannya, kalian harus menemukan hal-hal pentingnya. Bagaimana caranya? Dengan membuat kalimat tanya. Nah, kalimat tanya itu ada singkatannya. Apa ya singkatannya? Adi Simba. Adi Simba. Yang pertama apa? Apa? Di mana? Si. Siapa? Bagaimana? Itu adalah kata tanya. Nah, kata tanya itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Siapa yang tahu dari fungsi apa? Siapa? Mas Azam? Tentang suatu? Menanyakan tentang suatu hal. 100 Mas Azam. Yang kedua, Adi. Di mana? Apa fungsinya di mana, Mas Denis? Bagi fungsi menjadi 3 kelompok. Oke, kelompok yang sini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, sekarang kalian bisa membentuk kelompok. Ayo, kita berkelompok terlebih dahulu. Ini adalah lembar kerja, ya. Kalian bisa membaca petunjuknya terlebih dahulu. Kalau ada yang kurang paham, silakan ditanyakan dulu, ya.
3. Oke, kalian bisa memulainya. Ya. Ya. Silakan ditulis di lembar yang sudah disediakan. Oke anak-anak ya, kalian sudah selesai berdiskusi dengan temannya? Betul ya. Sekarang waktunya kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusi temannya. Ya, hasil diskusi kelompoknya. Coba kelompok 1. Kelompok 1 siapa? Kak Ikhlas. Oke. Ayo silakan maju ke sini. Kelompok yang lain memperhatikan apabila ada yang tidak sesuai, silakan dikomentari. Oke. Paham? Oke. Coba Mbak Intan dibacakan hasil diskusi dari kelompok 1. Oke. Apa yang menyebabkan penduduk lebih memilih untuk tinggal di rumah? Jawaban: penyebab penduduk memilih tinggal di rumah karena sentero kota diselimuti oleh kabut. Siapa yang mencium aroma sangit? Jawaban: warga Pekanbaru Riau. Di mana penduduk berlindung? Jawaban: penduduk memilih di rumah saja. Bagaimana penduduk menghindari orang sakit asap kebakaran? Jawaban: ada yang memilih tinggal di rumah dan ada yang memilih luar kota. Mengapa Pak Asep memboyong keluarganya keluar kota? Jawaban: karena tidak ada tempat berlindung lagi. Oke, ini adalah jawaban dari kelompok 1. Kelompok 2, adakah sanggahan? Adakah tidak setuju dengan kelompok 2? Kelompok 1, jawabannya setuju? Kelompok 3, bagaimana, setuju? Setuju. Benar ya, sudah yang dibuat ya? Ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, anak-anak, tadi kalian sudah berdiskusi, sudah menghasilkan jawaban dan sudah mempresentasikannya. Ya, bagus, hebat semuanya. Ini diberikan Bu Guru karena kalian sudah belajar dengan baik, sudah melaksanakan pembelajaran hari ini dengan baik, diberi Bu Guru hadiah semua. Ya, mendapatkan satu-satu. Oke, Mas Dika, lanjut. Mbak Dika. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Terima kasih, Bu. Oke. Oke. Ya. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Oke. Ya, semoga bermanfaat yang kalian dapatkan ya. Anak-anak, selanjutnya kalian mengerjakan tugas evaluasi. Mengerjakan tugas evaluasi ya. Sudah dikirim Bu Guru melalui grup WhatsApp ya. Kalian bisa mengerjakannya melalui Google Form. Oke? Paham? Paham. Silakan. Itu HP-nya dikeluarkan semua dan dikerjakan. Anak-anak, hari ini kalian telah mempelajari tentang menemukan informasi penting ya, mengklasifikasi informasi penting dari suatu teks bacaan dengan menggunakan apa? Kalimat tanya. Dengan menggunakan kalimat tanya yang disingkat apa? Abdi Simba. Abdi Simba. Apa? Di mana? Siapa?
Ya, proses atau cara pinter. Kemudian yang terakhir, fungsinya bagaimana? Di mana? Menanyakan Ya. Nah, anak-anak, itu tadi kalian sudah mengklasifikasi, mengerjakan soal, mengklasifikasi dari suatu teks bacaan dan sudah mempresentasikannya. Nah, kemudian kalian juga tadi sudah belajar tentang faktor penyebab gangguan pernafasan pada manusia. Ada berapa tadi? 3. Apa saja? Faktor fisik disebabkan faktor fisik itu terjadi pada saat lahir. Kemudian yang kedua faktor penyakit. Contohnya penyakit apa saja? Iya, banyak sekali ya. Kemudian yang ketiga adalah faktor lingkungan. Apa saja yang dari faktor lingkungan? Ya, asap rokok, asap pabrik, asap kendaraan, ya. Nah, kemudian kalian juga tadi sudah membuat bagan dari materi yang sudah kalian baca. Dari tes bacaan itu kamu buat bagan, ya. Anak-anak sudah pintar, ya, sudah mengerjakan dengan baik. Oke. Kesimpulannya hari ini, ya, kalian telah belajar. Yang pertama adalah menemukan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Kemudian kalian juga tadi sudah mempresentasikannya dengan bagus, ya, tiap kelompok 1, 2, dan 3. Selanjutnya kalian tadi juga sudah menganalisis penyebab terjadinya gangguan pernafasan pada manusia dengan mengamati tes bacaan dan juga memperhatikan video. Kemudian kalian juga tadi sudah membuat bagan tentang faktor penyebab gangguan pernafasan manusia. Ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak. Sudah jelas ya? Ya. Oke. Untuk hasil kalian yang tadi membuat bagan, silakan ditaruh di map portofolio kalian masing-masing. Nah ya, tadi sudah ditaruh di map portofolionya. Oke. Sebelum kita pulang, mari kita menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul. Bisa? Bisa. Anak-anak, ayo kita menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul. 1, 2, 3. Kalian harus menjaga kesehatan karena ini adalah masa pandemi. Jangan sampai kita tidak mematuhi protokol kesehatan. Kemudian anak-anak kerjakan LKS yang tema halaman 50 ya. Besok dibahas ketika kalian masuk. Dan kalian pelajari tema 2 pembelajaran 2 dipelajari di rumah. Paham? Ya. Baiklah anak-anak, ya. Selanjutnya, ya, sebelum kita pulang mari kita berdoa terlebih dahulu. Coba alat ini itu di kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mas Denis, silakan.
Berdoa.